Halo semuanya, kembali lagi kita akan melanjutkan belajar mengenai hukum Pascal. Ini adalah soal yang kedua, kalian bisa lihat soal yang pertama di video saya yang sebelumnya. Nah, di sini coba kita review dulu. Masih ingat nggak sih apa inti di dalam hukum Pascal? Iya, benar sekali. Jadi kalau misalkan hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu ruangan tertutup itu diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang besarnya sama. Jadi kalau misalkan kamu di sini punya pipa hidrolik ya, kan dia pipanya ukurannya misalnya 1 A1 di sini, kemudian yang ini dia ukuran permukaan luasnya adalah A2, maka kalau di sini ada F1 dan ini F2, maka P1 dengan P2-nya itu sama. Tekanan yang dialami oleh ukuran pipa 1 dan tekanan yang dialami oleh ukuran pipa 2. Nah, jadi dari P1 ini, tekanan kan adalah gaya per luas permukaannya. Berarti kita bisa jabarkan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, ini sebenarnya inti di dalam hukum Pascal secara matematis. Nah, sekarang coba kita lihat ke soalnya. Seorang anak melakukan percobaan sederhana dengan membuat pipa hidrolik. Jika gaya yang diberikan pada pipa kecil sebesar 100 Newton mampu mengangkat benda bermasa 40 kg, tentukan perbandingan diameter pipa besar dan pipa kecil pada pompa hidrolik yang dibuat anak tersebut. Oke, kita tulis dulu apa sih yang diketahui. Kalau kita gambarkan, berarti seperti ini. Di sini ada gaya F-nya. Untuk pipa kecil saya tulis F1 ya. Itu dia 100 Newton. Kemudian di sini pasti ada F. Nah, ini dia F2-nya ya. Masanya itu adalah 40 kg. Nah, maka kita akan mencari F. F2 di sini karena diketahui dia mampu mengangkat benda sebesar M-nya, maka F2 dikurang B. Ini ya, kan gayanya ke atas. Nah, jadi F2 itu sebesar W-nya. W ini adalah massa dikali gravitasi. Massanya 40, gravitasinya itu 10 kita pakai. Jadi ini 400 Newton. Ini adalah nilai F2-nya. Ya, kita sudah dapatkan F2-nya, kemudian kita cari perbandingan diameternya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena kita tahu di sini pipanya dia diketahui ada diameter dan pipa memang biasanya lingkaran begitu ya. Berarti untuk luas lingkaran itu kalau diketahui diameter dia 1/4 VD kuadrat. Karena ini D1 berarti D1 sama dengan F2 per 1/4 VD2 pangkat 2. 1/4 yang sebelah kiri kita coret dengan yang 1/4 kanan, V-nya kita juga bisa coret. Nah, persamaannya tinggal F1 per D1 pangkat 2 sama dengan F2 per D2 pangkat 2. Nah, karena yang ditanya adalah perbandingan pipa besar dan pipa kecil, kita tukar ya F1 sama D2-nya. D2 pangkat 2 per D1 pangkat 2 sama dengan F2 per F1. Berarti ini D2 per D1 itu akar dari F2-nya adalah 400 dibagi F1-nya 100. Nah, ini D2 per D1 sama dengan ini 20 per 10.
kita sederhanakan, ini coret, ini coret. Nah, jadi perbandingan antara pipa besar dan pipa kecilnya adalah 2:1. Ini dia. Perbandingan pipa besar dan kecil adalah 2:1. Jangan kebalik ya. Biasanya tuh kalian udah bisa menyelesaikan ya secara matematis. Nah, tapi waktu di kesimpulan kadang keliru, nggak teliti. Yang ditanya adalah perbandingan pipa besar dan kecil. Kalau pipa banding pipa kecil banding pipa besar, nah baru 1:2. Tapi di sini perbandingan antara pipa besar dan pipa kecilnya. Oke, begitu ya. Bagaimana? Gampang kan? Mudah? Oke, semuanya tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.